Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Nadia dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 31 SMA Negeri 2 Kota Kediri akan membahas mengenai konferensi Inter-Indonesia dan konferensi Meja Bunda. Nah, tanpa basa-basi langsung kita bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tentu saja pertama kita akan membahas mengenai latar belakang konferensi Inter-Indonesia. Dalam perjanjian Rome yang diadakan pada 7 Mei 1949, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949 mendatang. Indonesia ini memerlukan strategi, diplomasi, dan konsolidasi untuk menghadapi KMB tersebut. Maka, dengan latar belakang demikian, diadakanlah konferensi Inter-Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam BFO. Jadi teman-teman, pengertian KII itu merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara boneka atau negara bagian tutukan Belanda yang tergabung dalam BFO. Nah, KII ini juga sebagai bentuk perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa KII ini bertujuan untuk menyatukan pendapat antara Republik Indonesia dan BFO dalam rangka menghadapi Belanda dalam KMB. KII ini tuh mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertamanya itu berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Hatta. Agenda utama Konferensi Inter-Indonesia 1 adalah pembahasan masalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia 1 adalah pertama, RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. Kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. Ketiga, presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif. Keempat, pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. Terakhir, Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional yang terdiri dari TNI, KNIL, ML, dan VB. Sidang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sultan Hamid selaku Ketua BFO. Nah, pada konferensi ini, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Persiapan Nasional untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebelum dan sesudah pelaksanaan KMB. Gimana teman-teman, udah pada paham kan ya? Sekarang kita lanjut ke konferensi Meja Bundar. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Belanda masih berupaya untuk menguasai Indonesia. Berbagai upaya Indonesia lakukan demi mempertahankan kemerdekaannya, seperti melalui diplomasi dan melalui perang gerilya. Untuk diplomasi, seperti yang kita tahu, ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Romoyan pada 1949. Nah, diadakannya KMB ini juga merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian Romoyan. Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949, para delegasi yang hadir dalam KMB yaitu Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari latar belakang tadi, KMB ini sebagai kelanjutan dan realisasi dari kesepakatan Rumruyan. Hasil dari KMB yaitu pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang India Belanda sebelum tahun 1949. Terakhir, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Jadi teman-teman, dampak dari KMB ini Indonesia mendapatkan kedaulatannya secara penuh. Teman-teman, akhirnya selesai juga kita membahas mengenai konferensi Inter-Indonesia dan konferensi Meja Bundar. Gimana, udah pada paham kan pastinya? Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi.